Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat, bukan? Dan tentunya masih terus bersemangat mengikuti ibadah walaupun secara online. Kakak mau mastiin lagi nih, apakah kalian sudah mempersiapkan Alkitab, alat tulis, dan tentunya hati kalian untuk memuji Tuhan dan mempelajari firman Tuhan pada hari ini, agar firman Tuhan yang didengar menjadi bertumbuh subur dalam hati kalian masing-masing. Nah, supaya semangat, yuk kita berdiri dan sebelum ibadah kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB. Baik adik-adik, semakin semangat dong untuk memulai ibadahnya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Nah sekarang kita akan menaikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan menggunakan kidung ceria ya adik-adik. Ya, lagunya adalah Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya supaya semangat memuji Tuhan. Kita ulangi sekali lagi lagu Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Baik adik-adik, kita akan satu dalam doa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan terus bersemangat mengikuti ibadah walaupun secara online. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman yang diberikan pada pagi hari ini, sehingga kami semakin kuat dan semakin takut akan Tuhan, dan kami percaya penyertaan-Mu bagi kehidupan kami selalu ada. Ya Bapa, kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum membaca Mazmur, kita akan menaikkan pujian dulu ya, dari Kidung Ceria 77. Kisahkanlah tentang Yesus. Kisahkanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Andaikan Dia di sini, ku bergema dan ku tanyakan mujizatnya. Adik-adik, saatnya kita membaca Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Bisa dibantu Papa dan Mama untuk membuka Mazmur dari kitab Mazmur. Mazmur itu di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita menaikkan pujian dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Salam adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Kak Nike
sekarang tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, marilah kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Dan anak-anak boleh dapat dengan mudah mengerti daripada cerita firman-Mu. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Dan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, kami mohon disiapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab yang sudah kita siapkan dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Demikianlah Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu sudah menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu berkata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus yang bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat
yang luar biasa. Bahkan orang membawa saputan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua di hari ini? Wah, puji Tuhan kalau semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Hari ini Kak Nilu mau bercerita tentang Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Adik-adik, siapa yang tahu apa itu Injil? Benar, Injil adalah kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Suatu hari, Paulus melakukan perjalanan misinya, yaitu ke Efesus. Di Efesus, Paulus mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus agar mereka mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di Efesus, Paulus tinggal selama 3 tahun, dan selama itu juga Paulus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, yang menarik dari pelayanan Paulus kali ini adalah ia bertemu dengan orang-orang yang belum semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Paulus mengajar orang-orang di rumah ibadat. Akan tetapi, ada saja orang yang ternyata tidak mau dan tidak senang mendengar pengajaran yang diajarkan oleh Paulus tadi. Mereka menghina dan memaki ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Adik-adik tahu tidak, apakah Paulus kecewa, marah, atau bahkan berhenti menginjil? Oh, tentu tidak. Rasul Paulus dengan tekun dan setia mengajar mereka setelah memisahkan orang-orang yang mau mendengarkan ajaran tentang Tuhan Yesus dan yang tidak. Nah, tidak hanya di situ saja loh adik-adik, Tuhan memakai Rasul Paulus untuk memperlihatkan mujizat-mujizatnya, sehingga ada orang-orang yang sembuh dari sakit dan dibebaskan dari kuasa roh-roh jahat. Nah, adik-adik, melalui cerita ini, kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus melalui orang tua kita dan juga kakak Layan mengenalkan adik-adik pada Tuhan Yesus. Untuk itu, mulai sekarang kita harus tekun dan rajin membaca Alkitab setiap hari ya, agar semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah dikenalkan tentang Tuhan Yesus melalui orang tua kami maupun kakak Layan. Dan melalui sikap hidup kami, dimanapun berada boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik semua. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Niluh. Nah, saatnya adik-adik mulai beraktivitas berdasarkan dari masing-masing kelas. Berikut ini aktivitas untuk adik-adik di kelas TK. Ini dia gambarnya. Adik-adik di kelas TK bertugas menebalkan tulisan di samping gambar dan kemudian warnailah gambar Bapak Paulus. Kakak ulangi ya. Tebalkan tulisan di samping gambar, kemudian warnailah gambar Bapak Paulus. Nah, untuk adik-adik di kelas kecil, temukanlah Bapak Paulus dengan cara melingkarinya. Lalu
warnailah. Kakak ulangi untuk adik-adik kelas kecil. Dari gambar ini, temukanlah mana gambar Bapak Paulus dengan cara melingkarinya. Kemudian warnailah gambar yang adik-adik dapatkan. Kemudian aktivitas untuk adik-adik kelas tanggung. Isilah teka-teki silang berdasarkan pertanyaan mendatar dan menurun. Untuk mendapatkan aktivitas ini, adik-adik bisa minta bantuan dari papa mama atau kakak-kakak untuk screenshot, kemudian di print. Jika sudah selesai, jangan lupa adik-adik berfoto bersama hasil aktivitas kalian dan tolong bantuan dari papa mamanya untuk share di WA Group Forum Orang Tua PELKTA. Selamat beraktivitas. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponnya dengan menaikkan pujian lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pakai gaya ya adik-adik ya. Ya, kita ulangi sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya Tuhan, berkati gereja kami agar dapat beribadah secara online dengan lancar. Kami juga berdoa untuk pendeta, majelis dan kakak layan agar selalu diberkati di dalam pelayanannya. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Akan kiranya melalui obat-obatan dan dokter, akan kiranya mereka boleh sembuh. Dan Tuhan Yesus, akan kiranya pasien COVID-19 bisa sembuh dan bisa menjalani aktivitasnya kembali. Dan kami berdoa Tuhan Yesus agar semua orang sakit bisa sembuh, itu semua karena-Mu Tuhan Yesus. Dan inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, khususnya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Dewan Perwakilan, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran atau yang adil, sifat yang adil dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian doa singkat dan
dari kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Yang bekerja untuk kami, ya Tuhan, berkati kami yang sudah diurus oleh orang tua kami, urus orang tua kami seperti orang tua kami urus kami, ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang bekerja untuk kami, membawa kami jalan-jalan, makan, minum. Ya Tuhan, doa ini akan dilanjutkan. Tuhan Yesus, demikianlah doa syafaat kami, dan dengarkanlah doa kami seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur, kita akan menaikkan pujian sambil memberikan persembahan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahannya nanti dititip ke mama papa untuk dipersembahkan ke gereja. Yuk adik-adik kita nyanyi lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, setelah memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa untuk membawa persembahan kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas firman Tuhan yang telah kami pelajari tadi. Kiranya melalui firman Tuhan kami selalu diingatkan dan dikuatkan, dan kami selalu merasakan damai sejahtera yang selalu datang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan rezeki kami ya Bapa. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini, bahkan kami dapat saling membantu sesama umat-Mu di masa-masa seperti ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan ini agar menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah pada hari ini. Terus tetap semangat beribadah, rajin membaca firman Tuhan, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kakak yakin pasti kalian akan mampu melewati masa-masa pandemi seperti ini dengan selalu penuh sukacita. Sebelum ibadah selesai, kita akan naikkan kidung pujian dari KC 278, Hati-hati Tanganku. Lagu ini mengingatkan supaya hidup kita selalu selaras dengan kehendak Tuhan, baik menggunakan tangan, kaki, mulut, bahkan hati dan pikiran kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Kidung Ceria 278. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Sekarang
tangan diganti kaki ya. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Mulai sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Nah, sekarang mulutku ya. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Nah, yang terakhir, mulutku diganti diriku ya adik-adik. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online pada pagi hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Amin.